kecil dalam variabel bebas dari fungsi yang bersangkutan. Dengan adanya diferensial ini, kita bisa mengetahui posisi dari fungsi yang sedang kita analisis itu. Misalkan titik maksimumnya berapa, kemudian titik beloknya di mana, titik minimumnya itu berapa, seperti itu. Sehingga konsep diferensial ini menjadi salah satu alat analisis yang penting dalam bidang ekonomi juga ya. Sebenarnya nggak hanya dalam bidang ekonomi, pada bidang-bidang lainnya juga penting, tapi karena kita di sini mata kuliahnya matematika ekonomi ya, jadi dalam ekonomi itu ternyata diferensial ini juga memegang peranan yang penting gitu untuk alat analisis. Nah, misalkan kita punya fungsi y sama dengan fx. Awalnya kita punya fungsi y sama dengan fx. Nah, kemudian kita mau menambahkan variabel bebasnya. Variabel bebasnya kan x kan ya, kalau yang terikatnya kan y. Nah, variabel bebas x-nya itu mau kita tambahkan sebesar delta x. Delta x ini jadi perubahan kecilnya atau penambahannya. Sehingga kan ini ditambahkan x-nya sebesar delta x. Sehingga kita mendapatkan fx-nya itu bukan fx lagi sekarang, tapi fx ditambah delta x. Jadi x-nya berubah menjadi x plus delta x, karena kita menambahkan variabel bebasnya sebesar delta x itu. Karena ada perubahan ini, otomatis nilai y-nya tidak akan sama seperti nilai yang sebelumnya. Nggak hanya y saja, tapi akan berubah juga. Sebesar berapa? Kita nggak tahu, kita anggap sebesar delta y. Jadi ketika x-nya itu ditambahkan sebesar delta x, maka asumsinya nilai y-nya itu akan bertambah juga sebesar delta y. Nah, dari persamaan yang ini kita bisa menjadikan ke dalam bentuk persamaan yang bawahnya. Kalau misalkan kita pengen tahu, jadi perubahan variabel terikatnya, variabel y-nya itu sebesar apa? Ya, sebesar fx ditambah delta x ini dikurangi y. Nah, padahal kita tahu di yang awal tadi bahwa y itu sama dengan fx. Berarti untuk perubahan y-nya itu, delta y-nya itu, kita bisa menuliskannya sebagai fx ditambah delta x dikurangi fx-nya itu. Nah, delta x itu merupakan tambahan x, tambahan dari variabel bebasnya ya. Kemudian delta y adalah tambahan dari variabel terikatnya. Kenapa variabel terikatnya ikut bertambah juga? Karena x-nya berubah. Misalkan kalian punya fungsi 2x, y sama dengan, misalkan, kenapa saya nggak bisa ngedit ya? Nggak bisa tulis-tulis ya. Misalkan punya fungsi y sama dengan 2x misalkan ya. Terus x-nya itu mau ditambahkan lagi sebesar 0,05 misalkan. Berarti kan fungsinya y sama dengan 2x. Nah, untuk x-nya misalkan sama dengan 1 misalkan. Kalau yang x sama dengan 1 itu kita tambahkan sebesar 0,05, otomatis kan berubah jadi 1,05 kan x-nya. Nah, apakah ketika x-nya itu 1,05 akan sama hasilnya dengan ketika y sama dengan fx tadi? Tidak kan, karena nilai x-nya berubah, otomatis nilai y-nya juga berubah. Jadi, delta y itu ada karena adanya delta x. Ketika nilai x-nya itu ada penambahan pada variabel bebasnya itu x, maka untuk variabel terikatnya y juga akan ada perubahannya sebesar delta y. Nah, dari persamaan ini, keduanya kita mau membagi kedua ruas ini dengan delta x. Sehingga delta y dibagi delta x, bentuknya jadi seperti ini, delta y per delta x. Kemudian yang bagian kanan ini, ruas kanannya dibagi delta x, sehingga bentuknya seperti ini ya, fx plus delta x dikurangi fx
per delta X. Nah, nantinya bentuk ini, delta Y per delta X ini, itu disebut sebagai hasil bagi dari perbedaan, atau disebut juga dengan quotient diferensiasi. Di mana nilai delta Y per delta X ini, itu memperlihatkan tingkat perubahan rata-rata variabel terikat Y-nya itu terhadap variabel bebas X-nya. Nah, ini nantinya yang akan berguna bagi kita dalam menganalisis fungsinya. Kemudian, nah tadi kan kita tahu ya, koefisien diferensiasinya itu seperti ini, seperti yang atas tadi itu. Nah, bagaimana dengan limitnya, turunan fungsinya? Berarti limit delta X mendekati 0 dari ini, delta Y per delta X sama dengan limit dari delta X mendekati 0 dari yang tadi itu, Fx plus delta X dikurangi Fx per delta X. Ini adalah turunan fungsinya. Kalian sebelumnya sudah pernah belajar tentang turunan ya pada saat sekolah atau SMA sebelumnya, SMA ataupun SMK ataupun yang sederajat sebelumnya itu, kalian sudah pernah belajar tentang turunan ya? Sudah, Bu. Sudah, misalkan saya punya Y sama dengan 2X gitu kan ya, turunan fungsi Y-nya terhadap X sama dengan berapa? 2 gitu kan. Nah, aturan-aturan itu masih kita gunakan nanti ketika mempelajari diferensial ini. Nah, untuk menentukan nilai dari derivatif suatu fungsi, ada dua cara. Yang pertama, menentukan hasil bagi perbedaan dari fungsi tersebut. Misalnya pada laju perubahan fungsinya. Yang kedua, mencari limit dari hasil bagi perbedaan itu ketika delta X-nya itu mendekati 0, seperti yang ini tadi. Limit delta X mendekati 0, itu sama saja mencari nilai derivatifnya. Nah, di sini karena kalian juga sudah kenal ya dengan aturan-aturan diferensial, maka di sini kita gunakan aturan-aturan diferensial. Tadi itu aturannya apa ya? Contohnya misalkan kita punya Y sama dengan 7. Kalau turunan dari konstanta itu kan jadi 0 ya. Udah tahu ya kalian ya? Kalau saya punya Y sama dengan 100, turunan pertama dari Y-nya berapa? 0. 0. Ya, kalian udah tahu kan? Jadi aturan-aturannya yang seperti ini. Saya anggap kalian udah tahu ya. Jadi kalau Y itu sama dengan konstanta, berarti turunannya itu sama dengan 0. Kalau dia fungsi X pangkat N, berarti turunannya nanti N dikali X pangkatnya berkurang 1. Jadi X pangkat N dikurangi 1. Misalkan saya punya X pangkat 5. Y sama dengan X pangkat 5. dy per dx-nya berapa? 5x pangkat 4 ya? Betul, 5x pangkat 4. Dan seterusnya itu kalau ada fungsi X pangkat N. Kalau misalkan ada perkaliannya gimana? Kalau perkalian berarti koefisiennya itu, perkaliannya itu tetap. Nanti kita kalikan juga. Kemudian untuk fungsinya digunakan aturan turunan yang tadi. Misalkan kita punya 3x pangkat 9. Berarti 3 kali X pangkat 9-nya ini tadi diturunkan, diferensialkan. X pangkat 9 jadi berapa nih kalau diturunkan? Ayo, X pangkat 9. Turunan pertamanya berapa? 9x pangkat 9x 8. pangkat 8. Betul, 9x pangkat 8. Kan dia 9x pangkat 8, padahal di awalnya ada nilai A di sini gitu kan ya. Ada nilai suatu konstanta di sini. Berarti dikalikan juga 3 kali 9
kali X pangkat 8. Jadi 3 kali 9 itu kan 27. Jadi 27X pangkat 8. Seperti itu ya. Jadi konsepnya sama seperti yang di atas, X pangkat N itu, tapi kalau ada konstanta di depannya, tinggal dikalikan saja dengan konstantanya itu nanti. Nah, kalau misalkan dia itu pembagian konstanta dibagi suatu fungsi gitu kan. Misalkan kayak ini, 4 per X pangkat 3. Berarti bisa kalian gunakan ini atau bisa juga kalian buat jadi 4 kali 1 per X pangkat 3. Oh, dia nggak bisa ini ya. Nggak bisa diedit. Nah, bentar. Silakan kalian punya ini ya. Bu, Ya, saya minta izin dulu ya, Bu. Ganti device dulu, Bu. boleh silakan. Makasih, Bu. Nah, bentar. Nah, kalian sudah kelihatan ini ya. Misalkan kalian kan punya bentuk seperti ini. Nah, ini bisa kalian ubah ke dalam bentuk Y. Y sama dengan 4 dikali 1 per X pangkat 3. Gitu kan? Sama nggak artinya dengan 4 per X pangkat 3? Sama, Bu. Sama ya. Nah, ini 4 dikali X pangkat berapa ini? Min 3, Bu. Betul, negatif 3. Nah, kemudian kita gunakan aturan turunan. Berarti 4 kali berapa? Negatif 3 ya. Kemudian kali X pangkat berapa? Min 4. Negatif 4. Karena yang N tadi dikurangi 1 ya. Negatif 3 dikurangi 1. Jadi negatif 4. Bukan negatif 2 ya. Tapi negatif 4. Akhirnya ini menjadi berapa? Negatif 12 kali X pangkat negatif 4. Nah, ini tuh negatif 12 kali X pangkat negatif 4. Kalau mau dibuat jadi pangkat positif, jadi berapa? Kan X pangkatnya negatif. 1 per X pangkat 4. Tuh, 1 per X pangkat 4. Jadi ini negatif 12 per X pangkat 4 hasilnya. Nah, kok beda dengan yang ini? Kenapa beda? Beda nggak? Dengan yang ini awal, beda nggak? Sama, Bu, karena itu kan nanti pangkatnya dikurangin. X pangkat 2 min X pangkat 6 jadi X Betul. pangkat min 4.
Betul, ini kalau mau kita sederhanakan lagi, jadi negatif 12 per X pangkat 4 sama ya. Nah, jadi kalian juga bisa mengerjakannya dengan cara seperti ini. Ini bisa dipahami cara pengerjaannya ketika ada pembagian seperti ini bentuknya. Bisa dipahami kah? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, sebentar. Ke sini. Ini kalau ada konstanta dengan fungsi. Nah, sekarang kalau ada dua fungsi yang dijumlahkan atau dikurangi gitu. Jadi, kalau ada dua fungsi, ya udah berarti masing-masingnya ini misalkan ada fungsinya U dan V kan, awalnya Y sama dengan U ditambah V atau U dikurangi V. Berarti turunannya U-nya itu diturunkan terhadap X, kemudian tandanya tetap mau positif atau negatif, kemudian V-nya juga diturunkan terhadap X, atau kita menyebutkannya ini U aksen ditambah atau dikurangi dengan V aksen. Tergantung ya, kalau mau ditambah, kalau dikurangi ya dikurangkan aja. Contohnya ini kan fungsinya 5X, punya V-nya 7, berarti 5X-nya diturunkan. Jadi 5 kan, 7 diturunkan jadi 0, seperti itu. Dan seterusnya. Kalau misalkan saya punya Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi X plus 5. Berarti Y aksennya berapa? 6X pangkat 2 min 1 ya, Bu. Ya, ini 6X pangkat 2 dikurangi 1, betul. Jadi ini kan 2 kali 3 kali X pangkat 2 gitu kan, dikurangi X-nya diturunin jadi 1. Ditambah 5, turunan pertama dari 5 konstanta adalah 0. Jadi hasilnya 6X kuadrat dikurangi 1. Oke, berarti kalian sudah bisa yang ini. Lanjut, kalau perkalian gimana? Nah, kalau perkalian, misalkan kalian punya U-nya itu Y sama dengan U kali V gitu ya, ada fungsi U, ada fungsi V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV, ini kurang ya, ini harusnya UV aksen ya. U kali V aksen. Jadi, turunan pertama U dikalikan dengan fungsi V ditambah fungsi U dikali turunan pertama fungsi V. Ini kurang ya, ini harusnya ada V aksennya. Contohnya, ini. Contoh. Saya mau bikin sendiri aja. Saya ambil contoh yang ini ya. Misalkan Y sama dengan Y sama dengan 2X plus 4 kali terus pangkat 3 kurangi 5, misalkan gitu. Nah, jadi kalau saya mau ini turunannya yang 2X plus 4 ini kita misalkan U kan ya. Yang X pangkat 3 dikurangi 5 kita misalkan V. Sehingga nanti turunan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Coba, turunan dari U berapa? 2. 2. Kali V-nya, berarti X pangkat 3 dikurangi 5. Ditambah U, berarti 2X tambah 4. Dikali V aksennya berapa?
Turunan pertama dari 3x pangkat 2. 3x pangkat 2. Dan setelah itu kalian jabarkan saja ini. Berarti jadi berapa? 2x pangkat 3 Ya, kemudian Min 10. tambah 6x pangkat 3 6x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2. Oke, ini kurung ya. Nah, ada yang sama nggak? Pangkat 3-nya sama. 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 jadi berapa? 8x pangkat 3 8x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ya. Kemudian dikurangi 10 gini ya. Nah, caranya seperti itu kalau perkalian. Ini untuk yang perkalian bisa dimengertikah oleh kalian? bisa, Bu. Bisa. Nah, lanjut. Itu perkalian. Kalau pembagian. Nah, kalau pembagian rumusnya ini. Kalau ada dua fungsi U kali V, U bagi V, berarti U aksen V dikurangi UV aksen seperti yang seperti yang perkalian ya, cuma tandanya kurang. Kalau perkalian tadi kan tandanya plus ya. Dibagi V kuadrat. Contohnya ini. Misalkan kita punya ini. Ya, sama dengan 2x kuadrat per x pangkat 3. Berarti yang U itu yang pembilangnya, V itu kita misalkan sebagai penyebutnya ya. Berarti U aksennya berapa? Kita cari dulu masing-masing. 4x. Betul, 4x. V aksennya berapa? 3x kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari turunannya, dy per dx-nya atau y aksennya ya. Berarti tadi rumusnya apa? U aksen V tambah apa dikurangi? Kurang Kurang UV aksen dibagi apa? V kuadrat. Betul, V kuadrat. U aksen tadi 4x. Kali V-nya x pangkat 3. Dikurangi U 2x kuadrat. Kali V aksen. Aksennya berapa? 3x kuadrat. 3x kuadrat. Dibagi V, bukan V aksen ya, tapi V. Berarti x pangkat 3 dikuadratkan. Jadi berapa nih? 4x kali x pangkat 3. 4x pangkat 4 Dikurangi 2x kuadrat kali 3x kuadrat. 6x pangkat 4 Dibagi x pangkat 3 dikuadratkan. x X pangkat 6 Nah, ini kan pangkatnya sama, pangkat 4, pangkat 4 juga. Berarti 4 dikurangi 6. min 2x pangkat 4 Dibagi x x pangkat. pangkat 6 Kalau mau disederhanakan lagi jadi berapa? Min 2x pangkat. Min 2 ya, Bu? Min 2x, betul. Min 2x pangkat min 2. Atau awalnya kan min 2 per x pangkat 2 gitu ya. Bisa juga ditulis min 2 kali x pangkat. Itu ya, sama aja penulisannya. Oke, itu untuk pembagian.
Kalau pangkatnya ini saya rasa kalian udah. Kalau fungsinya komposit kayak gimana nih? Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini, 3x kuadrat plus 5 dikuadratkan. Gimana caranya? Kalian turunkan dulu yang ini ya, 2 kali itu 3x kuadrat plus 5, baru yang di dalam kurungnya ini itu kalian turunkan lagi jadi 6x. Jadi misal saya punya y-nya sama dengan 2x kuadrat plus 1 pangkat 3. Turunannya gimana nih? Turunannya gimana? 3-nya diturunin dulu. Betul, 3, terus 2x kuadrat plus 1-nya pangkatnya berkurang 1 ya. Jadi pangkat berapa? 2. Dikalikan turunan yang ada di dalam kurungnya ini. 4x. 4x. Nah, baru setelah itu kita kalikan boleh. Misalkan jadi 12x kali 2x kuadrat plus 1 pangkat 2. Kalau mau jabarkan juga boleh ya. Sampai di sini juga boleh. Itu ya. Untuk fungsi komposit. Fungsi berpangkat mirip dengan tadi ya. Ini mirip juga sih dengan komposit yang tadi. Kalau tadi kan ya mirip juga. Nah, kalau logaritma, kalau kalian punya bentuk logaritma y sama dengan a log x, maka turunannya dy per dx-nya adalah 1 per x kali ln a. Ln itu adalah logaritma natural ya, kita bacanya ln. Ln a. Jadi misalkan kalian punya 5 log 2, berarti turunannya adalah 1 per x-nya berapa? 2 kan? 2 ln 5. Kalau fungsi komposit logaritmik, dia komposit, dia juga logaritmik, maka turunannya ini, log pangkat E per U kali DU per DX. Kalau berpangkat, sama seperti yang tadi ya, pakai aturan pangkat juga. Nah, kalau eksponensial itu, nah, ln itu adalah logaritma natural ya, seperti yang saya tadi sampaikan. Misalkan kita punya Y sama dengan A pangkat X. Jadi maksudnya eksponensial itu pangkatnya itu bukan berupa angka, tapi berupa variabel. Misalkan di sini X gitu kan. Maka turunannya adalah ini. X kali ln A kali ln X ln A kali ln A. Karena kita ubah dulu bentuk ini ln A pangkat X-nya itu jadi X pangkat X kali ln A. Ini ya, sifat dari logaritma kan. Kalau ada pangkat kan bisa sebagai perkalian yang di depannya ya. Itu. Ini untuk fungsi kompleks. Fungsi kompleksnya apa? U pangkat O, ada fungsi, pangkatnya juga fungsi gitu. Jadi dimisalkan dulu aja. Gx, Hx-nya itu sebagai U dan V, terus pakai yang tadi. Nah, kalau ini fungsi implisit. Jadi, kalau fungsi implisit, kan kalau tadi kan kalian soal-soalnya seperti ini ya. Y sama dengan 4 per X pangkat 3. Y-nya ada di ruas kiri, X-nya sebelah kanan gitu kan. Yang ini juga Y-nya sebelah kiri, ruas kiri, X-nya ruas kanan. Yang ini juga sama, Y-nya ruas kiri, X-nya ruas kanan. Begitu pula dengan ini. Nah, kalau fungsi implisit itu X dan Y bisa jadi berada dalam satu ruas.
Bisa aja bergabung juga seperti ini, X kali Y kuadrat gitu kan. Nih, kalau seperti ini itu berarti namanya fungsi implisit. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi implisitnya? Anak-anak di sini sedang azan, kita tunggu sebentar ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Tadi sampai fungsi implisit ya. Nah, untuk fungsi implisit ini, ketentuannya begini. Kan kalian diminta untuk menentukan dy per dx. Nah, sedangkan fungsinya itu ada x, ada y juga kan dalam fungsi itu gitu ya variabelnya. Ketentuannya, ketika kalian menemukan variabelnya itu dalam bentuk ini kan dy per dx, artinya kita menurunkan fungsi y ini ke terhadap x, terhadap variabel x. Nah, kalau variabelnya itu bukan x, berarti kalian tambahkan dengan dy per dx. Contoh, ini yang sederhana dulu aja. Mana ya? Ini saya ada, bentar ya, saya lihat filenya. Ini ketentuannya gini. Semua turunan Y selalu diikuti dengan dy per dx. Kalau turunannya Y. Tapi kalau turunannya X, nggak usah diikuti dy per dx.
Contohnya ini. Kita punya persamaan Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Nah, ini kan ini variabelnya Y. Kan kita mau menurunkannya itu terhadap X. Berarti kalian turunkan dulu. Y pangkat 3 ditambah 7Y itu berapa? 3Y kuadrat plus 7. Betul, 3Y kuadrat plus 7. Ketentuannya, kalau dia variabelnya Y, padahal kita menurunkannya terhadap X, berarti kita tambahkan dengan perkalian DY per DX, gitu kan? Jadi kalian tambahkan ini. Kemudian, yang sebelah kanan, X pangkat 3. Kalau kita buat turunan pertamanya berapa? 3X kuadrat. 3X pangkat 2 kan? 3X pangkat 2 karena dia variabelnya adalah X dan kita menurunkannya terhadap X, maka tidak perlu ditambahkan DY per DX. Bisa dipahami penjelasan saya ini? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, akhirnya kalian punya nilai DY per DX-nya itu sama dengan berapa ini? 3X kuadrat dibagi Betul, 3X kuadrat dibagi 3Y kuadrat ditambah 7. Begitu ya ketentuannya ya. Nah, sekarang yang kedua, misalkan. Nih, kalian lihat yang bawah. Kalian disuruh mencari DY per DX-nya. Yang pertama, X kuadrat. X kuadrat turunkan. Jadi berapa? 2X. 2X. Pakai DY per DX nggak? Enggak tahu. Ini fungsinya X, variabelnya X, diturunkan terhadap X. Pakai DY per DX nggak? Enggak, Bu. Enggak, kalau udah sama, variabelnya X diturunkan terhadap X juga, berarti nggak perlu ditambahkan. Kemudian yang kedua, selanjutnya, 5Y pangkat 3. 15Y kuadrat. 15Y kuadrat ditambahkan DY per DX nggak? Iya. Ditambahkan. Ya, karena dia variabelnya Y, kita turunkannya kan terhadap X. Yang ini apa? Yang ruas kanan, X tambah 9 diturunkan berapa? 1. 1 ya, 1 tambah 0 ya, nggak usah di ini. Nah, akhirnya bentuknya gimana? 15Y kuadrat kali DY per DX sama dengan berapa? 1 dikurangi 2X gitu kan? Nah, untuk mencari DY per DX-nya sama dengan 1 min 2X. Min 2X per 15Y kuadrat. Betul, per 15Y kuadrat. Sekarang kita cek. Sama ya. Itu caranya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke yang lebih kompleks tadi. Nah, ini. Kalau tadi, contoh yang sebelumnya, itu dia variabel Y-nya hanya Y saja ya, tidak terikat dengan X juga. Tidak bersamaan. Tapi kalau yang ini, dia bersamaan nih. 4XY kuadrat. 4XY kuadrat. Bagaimana kalau yang seperti itu? Kalau ada yang seperti ini, kalian turunkan, bentar ini saya itu dulu. Di sini 4XY kuadrat diperlakukan sebagai perkalian dua fungsi X. Kemudian didiferensialkan dengan menggunakan kaidah perkalian fungsi. Maksudnya begini.
Nah, maksudnya begini. Jadi, kan kita punya 4x y kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah 2y sama dengan 0. Nah, yang ini dulu. Fokuskan ke yang ini ya. Kalau yang tadi, yang ini dan ini, saya yakin kalian bisa karena kan mirip dengan yang tadi. Tapi untuk yang ini, ketika ada perkalian x dan y, maka kalian pandang dari sisi dia itu sebagai variabel x dan dia itu sebagai variabel y. Misalkan dia sebagai variabel x, berarti kalian fokuskan pada variabel x-nya ya. Jadi anggap y-nya dan 4 ini sebagai konstanta. Nah, kalau kita turunkan terhadap x untuk variabel x-nya ini, jadinya berapa? Anggap 4 dan y kuadrat ini sebagai konstantanya berarti. Delapan XY. Bentar, bukan. Kan kita mau menurunkan, kalian pandang yang ini dulu ya. Ini x. X itu kalau diturunkan terhadap x, itu berapa? 1. 1. Sedangkan yang lainnya jadi konstanta kan? Berarti kalau konstanta kan tetap ya 4y kuadrat kali 1 gitu kan? Perlu dy per dx nggak? Ingat, ini x. Diturunkan terhadap x. Perlu dy per dx nggak? Ingat lagi. Nih, kalau ada x diturunkan terhadap x, jadinya ini. 2x. Dia perlu dy per dx nggak ini? Enggak. Enggak kan? Karena dia variabelnya x. Makanya sini. Karena dia x, kemudian diturunkan terhadap x. Nah, kalau yang ini juga. Kan ini kalian memandangnya x, yang mau diturunkan dulu. Terhadap x kan? Nah, berarti nggak pakai dy per dx. Tapi ditambah, sekarang yang kedua, kalian pandang yang variabelnya itu adalah y kuadrat. Y kuadrat itu kalau diturunkan jadi berapa? 2y. Betul, jadi 2y. Nah, karena kita memandangnya y yang diturunkan, berarti 4x-nya itu sebagai konstanta. Jadi 4x kali 2y. Tapi kita perlu dy per dx, karena kan kita menurunkannya terhadap x. Tapi itu variabelnya y, berbeda kan? Nah, kemudian lanjut. Ini udah selesai nih yang 4xy kuadrat. Nah, sekarang yang ini x kuadrat. Dikurangi x kuadratnya berapa kalau di... udah pada makan ya? Nah, x kuadrat itu kalau diturunkan jadi berapa? 2x. Perlu dy per dx nggak? Enggak. Nggak, oke. Ditambah 2y. Kalau diturunkan jadi berapa? 2. Perlu dy per dx nggak? Enggak. Perlu. Nggak, apa perlu? Perlu, karena Enggak. itu kan y. Betul, kan kita mau menentukan dy per dx. Ini kan y, kan pernya itu terhadapnya kan terhadap x. Berarti dia ditambahkan dy per dx. Itu baru sama dengan 0. Udah, kita mau jadiin 1 ya. Jadi ini 4y kuadrat. Ditambah, ini berapa? 4x kali 2y. Saya boleh menuliskannya 8x ya, karena perkalian biasa ya.
kali dy per dx dikurangi 2x ditambah 2 dy per dx. Karena kita mau mencari nilai dy per dx-nya, maka dy per dx ini saya jadikan 1. Jadi saya mau dy per dx di depan, berarti dikali dengan berapa? 8xy ya? Ditambah 2, betul nggak? Iya. Ya, nah saya pengen yang lainnya yang nggak ada dy per dx-nya itu di ruas kanan. Berarti ini jadi negatif 4y kuadrat gitu ya. Kemudian Ditambah ditambah 2x. 2x. Akhirnya saya punya dy per dx-nya sama dengan Min 4y negatif 4y kuadrat ditambah 2x dibagi 8xy. 8xy tambah 2 ya. Kalau mau disederhanakan lagi, bisa jadi seperti ini ya. Sama-sama dibagi 2. Boleh. Nah, tapi yang saya tekankan dalam kasus ini, dalam permasalahan ini adalah yang ini. Jadi kalau kalian punya ada X dan Y bersamaan, kalian diferensialkan dulu atau diturunkan dulu itu terhadap X-nya dan terhadap Y-nya. Jadi nggak cuma sekali, tapi X-nya diturunkan terhadap X-nya berapa. Kalau dia tuh dimintanya dy per dx, berarti kalau variabelnya X, nggak perlu ditambahkan dy per dx ya, karena sama. Dia nilainya X, fungsinya X, variabelnya X diturunkan terhadap X juga. Tapi kalau Y-nya, berarti harus butuh tambahan dy per dx. Contoh lagi yang lebih sederhana, tapi seperti ini. Misal saya punya 2xy tambah 3y dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Nah, dy per dx-nya gimana? Ada kuadratnya aja deh, 2x kuadrat y. Ayo, gimana caranya? 2y dikali 2. 2y dikali 2x ya, Bu. 2y, oh ya. Benar. 2y kali 2x ini diturunkan terhadap x-nya ya, berarti ya. Iya, Bu. Dipakai dy per dx nggak? Enggak, karena Ya. diturunkan terhadap x. Oke, kemudian ditambah yang diturunkan yang dari y-nya. 3. Belum. Ini kan belum selesai. Ini kan harus kita pandang sebagai x kuadratnya dan juga sebagai y-nya. Yang sebagai x kuadratnya diturunkan kan 2x, kan x kuadrat diturunkan jadi 2x. Betul. Yang ini kita anggap sebagai konstanta. Jadi taruh depan nggak apa-apa. Karena x, berarti nggak perlu dy per dx. Sekarang kita pandang yang y-nya. Y-nya ini yang mau diturunkan. Jadi berapa? 2x kuadrat dikali 1. Betul, 2x kuadrat. Ini kan jadi konstantanya kali 1 hasil turunan dari y itu. Perlu dy per dx nggak? Perlu. Perlu. Kali dy per dx. Dikurangi, ini berapa? 3y diturunkan terhadap x. Ingat, 3y diturunkan terhadap x. 3 dikali dy per 3. dx. Betul. 3 kali dy per dx. Kemudian dikurangi 2x kuadrat diturunkan terhadap x. Min 2x. Perlu dy per dx nggak? Enggak. Enggak, karena sama ya, udah sama-sama x. Oke. Nah, dari sini kalian bisa kumpulkan ya sama-sama dy per dx tadi. Kayak gini tadi kan. Nanti ini dijadiin 1, nanti yang nggak ada dipindah ke ruas kanan. Nanti kalian buat dy per dx-nya sama dengan apa. Nah, yang penting itu ya, kalau ada x dan y berbarengan, itu kalian harus memandangnya dari dua sisinya. Dari dua sudut pandangnya ya. Dia itu diturunkan terhadap x-nya, jadinya apa?
tambah turunkan terhadap Y-nya. Jadinya apa? Paham ya? Paham nggak? Paham, Ibu. Oke. Nah, hakikat derivatif dan diferensial. Question diferensiasi yang tadi delta Y per delta X itu merupakan lereng dari kurva Y sama dengan Fx. Kalau derivatifnya berarti dia limitnya, limit dari delta Y per delta X-nya. Ketika delta X-nya itu mendekati 0. Nah, ketika delta X-nya itu sangat kecil itu maksudnya benar-benar yang dekat banget dengan 0, tapi bukan 0 ya. Dia dekat sekali dengan 0, misalkan 0,00 sekian gitu kan. Dekat-dekat sekali dengan 0, maka hasil dari limitnya itu sama dengan nilai delta Y per delta X itu sendiri. Atau kita bisa menyatakan dy per dx itu sama dengan delta Y per delta X. Nah, nih, yang tadi saya maksud, dy per dx, itu sesungguhnya terdiri atas dua suku, ada dy, ada dx. dy dinamakan diferensial dari y, sedangkan dx merupakan diferensial dari x. Makanya tadi ketika ada fungsi y, diturunkan terhadap x, maka harus ditambahkan dengan dy per dx itu. Tapi kalau fungsinya itu udah x, diturunkan terhadap x, itu tidak perlu. Diferensial dari X itu dituliskan dengan dx atau perubahan dari variabel X-nya itu. Nah, ini kalian bisa baca ya. Nah, misalkan kita punya Y sama dengan Fx, berarti turunan pertamanya bisa dituliskan seperti ini. F aksen X bisa dituliskan seperti ini, dy per dx, atau kalian bisa juga menuliskan seperti ini, dfx per dx, karena Y itu sama dengan Fx ya. Nah, di dalam diferensial ini, aplikasinya juga digunakan dalam bidang ekonomi, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Contohnya apa? Contohnya untuk perubahan atas biaya total, pendapatan total, dan juga keuntungan maksimum. Juga lain-lainnya juga ada. Yang dibahas di sini adalah 3 ini. Nah, yang pertama tentang fungsi biaya atau cost. Dalam suatu proses produksi, ada namanya biaya. Pasti ya, kalau kita memproduksi sesuatu, pasti kita butuh biaya. Nah, biaya yang digunakan untuk seluruh proses produksi tersebut, itu disebut sebagai biaya total atau total cost, atau disingkat dengan TC gitu ya. Sedangkan kalau biaya yang digunakan untuk satu unit satuannya, berarti kan rata-ratanya, dia disebut sebagai biaya rata-rata atau average cost. Misalkan nih, kalian dari 40 mahasiswa, misalkan ya, dari 40 mahasiswa itu, ketika misalkan uang harian kalian ya, satu hari gitu kan, dari 40 mahasiswa itu uang harian kalian itu dijumlahkan. Ternyata kalian dapat 4 juta gitu kan. Nah, berarti 4 juta itu kan untuk seluruh mahasiswa, sebanyak 40 mahasiswa itu kan. Kalian pengen tahu rata-ratanya berapa berarti satu mahasiswa itu? Oh, ya udah dibagi aja 4 juta itu dibagi dengan 40 mahasiswa, berarti 100.000 kan? Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata uang harian mahasiswa, misalkan ini ya prodi bisnis digital ini, itu adalah sebesar 100.000 per hari, misalkan seperti itu. Makanya ini tadi, kalau seluruh biayanya itu adalah biaya total, maka untuk satu satuan unitnya dia disebut sebagai biaya rata-rata, karena rata-rata dari produksi satu unit itu sendiri. Nah, adapun biaya total itu terdiri dari total biaya tetap dan biaya variabel, atau dituliskan dengan rumus ini.
Total cost itu sama dengan total fixed cost, biaya tetapnya, dan total variable cost atau biaya tidak tetapnya. Karena ketika kita memproduksi suatu barang, kadang-kadang ada yang itu merupakan biaya tetap, ada yang bukan. Nah, fixed cost itu adalah biaya dalam satu unit kegiatan tidak mengalami perubahan, walaupun terjadi atau ada pengurangan ataupun penambahan produksi, sehingga dia diistilahkan sebagai konstan. Nah, tapi kalau variable cost adalah biaya yang berubah-ubah tergantung kondisi saat ini. Misalkan kalian memproduksi apa nih? Kalian jualan misalkan apa ya? Kalian jualan minuman, misalkan jus gitu kan ya, misalkan jualan jus. Nah, jus itu variable cost-nya apa? Misalkan buahnya. Hari ini kalian beli mangga, misalkan harganya 25.000 per kilo. Besoknya atau minggu depannya kalian beli mangga per kilonya 30.000 karena semakin langka, misalkan. Itu seperti itu tuh disebut sebagai variable cost. Jadi dia sifatnya berubah-ubah. Misalnya kalau di sini misalkan volume produksi atau kondisi yang lain, sehingga karena dia berubah-ubah, dia tidak disebut sebagai konstanta, tapi dia dimisalkan sebagai suatu fungsi, yakni FQ. Sehingga total cost itu kan berasal dari fixed cost dan variable cost. Fixed cost-nya itu tetap, berarti dia disebut konstanta ya, K, ditambah variable cost-nya itu fungsinya FI itu. Sehingga untuk rata-rata memproduksi satu unit barang itu berasal dari TC per Q. TC-nya sendiri ini ya TFC ditambah TVC per Q. Q itu kuantitinya ya, jumlah unit barangnya. Ini adalah asumsi-asumsi dari fungsi biayanya. Jadi nggak ada produk yang dihasilkan. Nah, jika tidak ada produk yang dihasilkan atau Q-nya 0, maka biaya totalnya berarti 0. Peningkatan biaya total sebanding dengan jumlah produk yang dibuat. Untuk suatu produk yang jumlahnya sangat besar, biasanya akan terjadi perubahan laju yang semakin tinggi, sehingga fungsinya akan cenderung cekung ke atas. Seperti itu. Nah, ini juga untuk fungsi marginal dan juga model fungsi biayanya. Nah, sebentar. Ini silakan kalian baca sendiri ya. Ada ininya nggak ya latihannya? Oke, ini ada contohnya. Nah, sekarang begini, tugas untuk kalian ini ada berapa mahasiswa? 41, Bu. 1 ya. Nah, masing-masing dari kalian silakan cari satu soal dan juga pembahasannya ya, yang merupakan aplikasi diferensial dalam ekonomi. Di sini ya bisa dia itu sebagai fungsi biaya gitu kan, atau fungsi marginal cost, kemudian fungsi biaya total linier, fungsi biaya total kuadrat, yang polinomial dan seterusnya nih ya, biaya total eksponensial, hubungannya, revenue, maksimum profit. Nah, ini maksimum profit, elastisitas. Elastisitas itu ada elastisitas penerimaan dan elastisitas penawaran ya. Nah,
dari beberapa macam itu. Jadi Aisyah tolong nanti dari 41 itu bagikan, maksudnya satu orang satu soal, satu latihan soal dan pembahasan aja ya. Jadi kalian cari, misalkan nih gini aja baginya. Misalkan urut NIM nih, ya udah nggak apa-apa urut NIM. Misalkan NIM 1, NIM yang pertama itu dia aplikasinya tentang fungsi biaya, misalkan gitu ya. Yang kedua tentang fungsi marginal cost gitu. Yang ketiga tentang fungsi biaya total linier. Urutan keempat dan seterusnya ya. Nanti kalau udah sampai akhir lagi, balik lagi yang atas lagi. Paham nggak Aisyah maksud saya pembagiannya? Paham, Bu. Ya, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang silakan kalian kerja secara mandiri ya. Kalian pahami lagi untuk materi yang ada di buku yang kalian sedang pelajari ini. Kemudian kalian coba cari latihan soal dan kalian coba kerjakan latihan soal itu. Boleh kalian ambil dari latihan soal yang sudah ada jawabannya, atau kalian mau cari latihan soal yang belum ada jawabannya dan kalian pilih sendiri, kalian coba sendiri jawabannya gitu maksud saya. Itu nggak apa-apa juga. Jadi nanti di Teams, Aisyah nanti di Teams tolong buat folder kan ada menu file itu ya, buat folder tugas pertemuan ke sebentar, ini pertemuan ke 10 ya? Ini pertemuan ke berapa ya? Ke-9, Bu. Oh, ke 9 ya? Kemarin Iya. bukannya ini. Kemarin kan udah itu. Apa? Yang asinkronus bukan yang kemarin minggu lalu? Waktu itu kita pernah sekali nggak kelas, Bu. Yang diganti jadi UTS. Oh. Oh gitu, sebentar. Tapi kok Iya. udah UTS ya? Oh jadi UTS itu kalian pertemuan ke-7? Oke, nggak apa-apa. Berarti kita harus ganti satu hari ya. Bentar, coba deh dicek lagi deh. Biasanya saya UTS itu pertemuan ke-8. Ntar kita coba lagi, nggak apa-apa. Jadi berarti taruh di foldernya itu tugas ini aja deh namanya tugas aplikasi diferensial dalam ekonomi gitu ya. Foldernya di situ nanti masing-masing silakan upload hasil soal dan latihannya itu ke dalam penugasan tersebut. Baik, batas waktunya kapan? Batas waktunya boleh sampai minggu depan juga boleh, tapi jangan lupa ya, nanti Aisyah tolong ingatin ke teman-temannya. Iya, Bu. Di minggu depan kita materinya lain ya, beda, maksudnya materi lain lagi. Baik, mungkin itu kita lanjutkan secara asinkronus lagi ya. Silakan kalian masing-masing mencari tugasnya dan mempelajari dulu ya, mempelajari dulu kemudian mencari tugasnya itu. Kalau sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Untuk pembagian tugasnya saya serahkan ke Aisyah, nanti silakan didiskusikan bersama dengan teman-temannya. Saya izin karena sebentar lagi ada rapat juga. Kalian nanti kalau misalkan ada apa-apa, kalian bisa bertanya melalui WA ya. Iya, Bu, baik. Baik, anak-anak terima kasih banyak atas partisipasi, kehadiran, dan kerjasamanya. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.